Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Matriski. Sini saya akan menjelaskan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, sini, saya akan berdiri. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi. Menurut buku sejarah kebudayaan Islam karya Abu Ad-Jimadi dan Sugorso, pendiri khalifah pertama dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini. Apakah 3 faktor tersebut? Yaitu pertama, faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW sendiri. Kedua, karena sistem pemerintahan dan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dan faktor ketiganya, karena Bani Abbasiyah merupakan orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Oke, sini saya akan melanjutkan lagi, yaitu dari penggulingan dinasti Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Orang-orang Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah yang saat itu memimpin dengan tidak baik. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oke. Dalam pertempuran Kanbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Katabah berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah, Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyan dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia menggerakkan 120.000 pasukan menuju Zabhulu atau Zab besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan perang Adzab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saffah dibayat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 350 Masehi. Oke, ini saya akan mungkin yaitu 5 periode dinasti Bani Abbasiyah. Apa aja 5 periode tersebut? 1. Periode pertama dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Mengutip dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Suyuti Pulungan, khalifah yang memimpin dinasti itu mulai dari Abu Abbas As-Saffah sampai Abu Faz Al-Jafar Ali Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Oke, lanjut periode kedua. Periode Bani Abbasiyah kedua berlangsung pada tahun 232 sampai 550 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki. Bani
Bani Buwai, dan Bani Saljuk. Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode pengaruh Turki. Oke, periode ketiga. Periode ketiga Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini, kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak jenderal Turki. Oke, lanjut periode keempat. Periode keempat Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi dua peristiwa besar umat Islam, yakni perang salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Periode kelima. Pada periode kelima, Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran. Terlebih lagi banyak serangan dari luar seperti perang salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang berdekatan diri. Dan dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Ahmad Abdullah Al-Mutasim Billah. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.